Halo guys, lagi pengen makan apa hari ini? Pilihan menu sehat kita hari ini, masakan sedap kita hari ini, eh, di Eat Less Fat kita hari ini ya, itu adalah nasi liwet, teri, sama lauk pendampingnya banyak ya. Ada salah satunya ada rendang jengkol. Nah, mula-mula kita bersihkan jengkolnya yang belum dikupas kulitnya ya, biar kalau kita rebus setengah jam tidak terasa hambar nantinya. Sesudah empuk, baru kita ini buang kulitnya. Ini dalam rebusannya kita masukin daun salam 3 lembar, serai yang digeprek 1 batang ya, sama tadi tuh ada raja raja yang digeprek ya. Nah, ini raja yang digeprek sesentian aja nih. Terus kita biarkan dia empuk, mendidih. Nanti baru kita cek lagi ya, setengah jam. Ini udah 15 menit nih, tadi saya udah mulai duluan. Terus untuk nasi liwet terinya, kita bersihkan dulu, cuci dulu berasnya secukupnya ya, yang sesuai dengan porsi makan kita. Kita masak dulu di rice cooker. Saya nggak pakai kastrol ya guys, soalnya itu agak lama masaknya. Buat ibu-ibu yang sibuk kan biasanya pilihan praktis saja, kita pakai rice cooker aja. Terus kita perlu sedikit minyak secukupnya, yang cukup buat nasi yang tadi ya. Ini kurang lebih cukup lah. Terus kita perlu juga bawang merah, bawang putih 1 siung yang gede ya, dicincang. Bawang putihnya digeprek, cincang. Terus kita perlu 1 ons atau 100 gram filet ayam, campur dengan yang bagian paha boleh ya, ada sedikit minyak juga boleh biar lebih gurih nantinya. Terus sedikit cengek, kalau di Bandung ngomongnya cengek ya, atau cabai rawit gitu. Terus ada 1 batang serai yang digeprek, terus 3 lembar daun salam, sama 4 lembar daun jeruk yang disobek-sobek ya. Kalau daun jeruknya saya ambil dari kebun mini di atas ya, di rooftop. Terus ada lagi ini jahe 1 cm aja digeprek. Ini raja atau lengkuas 1 cm juga digeprek. Terus kita perlu serawung ya, kalau di Bandung ngomongnya, atau kemangi ya, dikenal umumnya gitu. Tapi kita masukin terakhir ini, nanti baru kita petikin dulu, kita cuci bersih, baru dimasukin terakhir, karena ini kan hijau ya, nanti kalau kita masukin dari awal dia tuh udah menghitam duluan gitu loh. Jadi masukkan terakhir biar warnanya masih hijau, menggugah selera gitu kan, wanginya juga masih keluar gitu. Terus kita perlu juga teri. Kompor dulu, kita panasin minyak, masukin bawang merah, bawang putih, kita oseng ya guys, sampai wangi, sampai sedikit berubah warna. Terus cengek atau cabai rawit ya, kita masukin ke dalam rice cookernya. Masukin juga setengah sendok teh bumbu penyedap rasa, sama setengah sendok teh garam, karena nanti si terinya kan udah ada asinnya, jadi kita pakai garamnya nggak terlalu banyak, cuma biar ada gurihnya aja. Nah, ini kita aduk-aduk biar coklatnya bisa merata. Terus kita masukin ayamnya.
Ini serai, raja, jahe sama daun salam, daun jeruk, cengkeh ya, kita masukin. Minyaknya saya masukin nggak terlalu banyak, biar lemak minyak dari daging ayam itu bisa keluar juga kan, nantinya bisa menambah minyaknya gitu. Jadi nggak dimasukin terlalu banyak, secukupnya aja. Nah, kita aduk-aduk ini nasinya. Tutup. Masukin 1 sendok makan teri nasi. Mau pakai asin jambal juga boleh guys. Nah, sesudah rada mateng, agak kecoklatan, kita matiin apinya. Kita masukin ke nasi liwetnya. Ya, kita tutup lagi guys. Kita cek nasi liwetnya guys. Kita masukin serawung atau kemangi yang udah kita petik dan cuci bersih. Nah, kita masukin saat si rice cookernya udah ngejepret ya, tapi dia masih bisa masak lagi sampai dia mateng, lebih matang lagi ya kan. Kita aduk-aduk dulu. Biar tercampur rata. Wangi dan gurihnya juga udah cukup guys. Kita tutup lagi ya, biarkan dia
nyala sebentar lagi apinya, bara nyala kan, nanti begitu mati lampunya baru kita matiin, atau kita coba dulu ya, kita coba dulu kematangan nasinya, nasi liwet terinya, baru kita matiin. Airnya udah menyusut, kulitnya juga ada yang udah terkelupas sendiri. Nah, ini jengkolnya seperempat ya, coba kita cek. Udah bisa ketusuk ya, tapi masih rada keras juga. Kita tutup lagi. Ini guys, jengkolnya udah empuk. Saya tambahin lagi setengah jam tadi ya, baru empuk. Terus sudah dicuci bersih, udah dibuang kulitnya. Terus saya geprek lagi 1 batang serai, 3 lembar daun salam, sama 1 cm lengkuas ya. Terus kita panaskan sedikit minyak, masukkan bumbu rendang yang kita beli jadi ya di pasar, kurang lebih 1/4 dari jengkolnya kita gitu. Kalau kurang nanti kita tambahin lagi ya. Kita nggak pakai santan guys, jadi tanpa santan tetap enak, jadi non kolesterol, tetap lezat gitu masakan kita. Ini kita oseng-oseng dulu. Kita masukin jengkol serai dan lengkuas dan daun salamnya. Kita aduk-aduk biar terbalur rata. Tambahkan air. Gedein apinya. Ini udah mendidih guys, kita tambahkan bumbu penyedap rasa, setengah sendok teh, setengah sendok makan gula. Kita aduk. Si bumbu rendangnya nggak perlu ditambahin lagi, udah cukup. Garamnya nggak perlu ditambahin lagi ya guys. Ini guys, setelah kita masak setengah jam lagi, si airnya udah menyusut, jengkolnya coba kita cek udah lebih empuk lagi nggak. Nah, udah lebih empuk. Kuahnya udah cukup ya, nggak usah terlalu kering, nggak usah terlalu cair juga, segini cukup ya. Kita angkat deh guys. Gitulah, rendang jengkol kita udah jadi.